Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana memanfaatkan sistem persuratan digital FKIP Unismu Makassar untuk pengguna pemohon persuratan, baik itu mahasiswa, alumni atau pihak lain yang membutuhkan persuratan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang pertama adalah kita membuka browser, karena aplikasi ini berbentuk web application. Saya menggunakan di sini Firefox, Mozilla. Kemudian kita menuju alamatnya, yakni surat.fkip.unismu.ac.id. Kemudian akan tampil halaman untuk masuk ke sistem. Kita gunakan, apabila sudah memiliki account, maka kita gunakan account yang sudah kita buat. Kalau belum memiliki, ada dua opsi di sini yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita mendaftar. Jadi kita klik di sini belum mendaftar. Kita klik di sini untuk mendaftar. Silakan gunakan email yang valid di sini. Ada juga opsi yakni dengan menggunakan account Google. Jadi kita langsung menggunakan SSO dari Google, single sign on dari Google, menggunakan account Google masing-masing pengguna. Di sini kita dialihkan untuk masuk ke Google account. Kita coba melakukan opsi yang pertama, yaitu mendaftar. Saya gunakan salah satu email saya. Nah, setelah kita mendaftar, kita langsung diarahkan untuk masuk ke dalam sistem secara otomatis, dan juga diarahkan untuk mengisi profil atau biodata. Di sini kita isi lengkapnya. Profil ini digunakan untuk menjadi identitas dalam setiap pembuatan surat. Jadi sekali kita membuat profil, maka profil ini akan digunakan untuk semua persuratan yang kita mohon nantinya. Ketika kita sudah membuat profil, maka kita sudah berhak melakukan pengajuan surat. Maka kita akan mencari surat apa yang kita inginkan untuk diterbitkan oleh sistem ini. Yang pertama, karena kita kasih contoh, kita mau mengajukan surat kelakuan baik. Kita isi biodata atau kita isi data-data yang diperlukan, misalnya tahun lulus, kemudian IPK di sini kita isi. Kemudian kita lampirkan berkas yang dibutuhkan. Nah, setelah semua selesai, kita rekam, dan otomatis permohonan ini akan terkirim ke bagian staf untuk diverifikasi. Setelah mengisi profil dan setelah mengajukan satu permohonan penerbitan surat, maka di sini tercantum ada satu permintaan atau permohonan yang belum terverifikasi. Kemudian saya beralih ke aplikasi versi staffnya. Sebelumnya, bahwa permohonan yang diajukan oleh seseorang melalui aplikasi untuk publik itu akan terkirim langsung ke email staff
Di sini termasuk registrasinya juga terkirim. Kemudian di sini ada permohonan baru, permohonan yang kita buat tadi di versi publik atau versi mahasiswa. Nah, di sini seorang pemohon mengajukan surat keterangan kelakuan baik dan tersedia link di sini yang langsung mengarahkan staf untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan penerbitan surat. Di sini saya klik langsung untuk memverifikasi permohonan yang sudah saya ajukan tadi di versi mahasiswa ini. Nah, di sini apabila kita mau memberi status butuh perbaikan, katakanlah ketika ada data atau berkas yang seharusnya atau berkas atau data yang kita nilai salah, maka kita di sini meminta pada mahasiswa atau meminta pada pemohon surat itu untuk memperbaiki. Nah, ini akan langsung terkirim ke dashboard mahasiswa bahwa ada surat yang kita ajukan tersebut atau data-data atau berkas yang kita ajukan tersebut butuh diperbaiki. Ini di sini butuh perbaikan. Maka si mahasiswa atau si pihak yang mengajukan surat itu memperbaiki. Katakanlah datanya salah, perbaiki. Nah, kemudian setelah memperbaiki memberi tanda bahwa perbaikan telah dilakukan, kemudian direkam kembali. Nah, maka status ini berpindah dari butuh perbaikan ke sudah diperbaiki. Nah, si staff ini akan menerima kembali email perbaikan telah dilakukan. Ketika perbaikan telah dilakukan, bisa langsung melihat hasilnya melalui langsung dari email atau melalui aplikasi yang ada. Sini. Oh, sudah diperbaiki dan ternyata hasil perbaikannya sudah dianggap valid, maka si staff ini akan mendelegasikan atau mengirimkan permohonan tanda tangan kepada pimpinan. Sini permohonan tanda tangan, kemudian memberikan nomor surat. Di sini saya jadikan nama saya sebagai penanda tangan sebagai contoh. Kemudian staf mengirim permohonan ini ke pimpinan. Nah, selanjutnya kita lihat di dashboard mahasiswa atau pihak yang mengajukan surat. Nah, di dashboard mahasiswa ini terdapat satu surat yang berada di status proses penandatanganan. Nah, sekarang kita akan beralih ke akun pimpinan dalam hal ini. Di akun pimpinan ini sebelumnya kita lihat email dari pimpinan. Nah, di sini terdapat satu permohonan surat yang perlu ditandatangani. Seorang pemohon mengajukan surat keterangan kelakuan baik telah diverifikasi. Untuk proses selanjutnya mohon kesediaan untuk penandatanganan digital. Nah, sekarang kita masuk di akun pimpinan atau dapat langsung mengklik
tautan di sini. Kita masuk dulu. Nah, di sini terdapat satu surat yang butuh ditandatangani. Nah, kita lihat bahwa surat tersebut ada di surat kelakuan baik atau di email yang diterima oleh pimpinan. Ini bisa langsung diklik di sini. Nah, di sini bisa langsung ditandatangani. Tapi sebaiknya kita membaca dulu surat apa atau data-data dan berkasnya. Jika masih ingin diverifikasi atau dilihat lebih lanjut oleh pimpinan, ini dimungkinkan seperti ini. Datanya sudah lengkap, kemudian kita siap untuk menandatangani. Nah, ketika kita ingin menandatangani, cukup dengan menekan rekam di sini, maka surat tersebut telah ditandatangani. Surat telah ditandatangani. Di dashboard pimpinan bisa dilihat surat yang sudah ditandatangani. Sini lihat surat. Begitupun di dashboard mahasiswa. Status sudah berubah dan bisa dilihat suratnya. Di sini bisa dilihat suratnya dan bisa di-download dan disimpan di direktori lokal. Suratnya akan berbentuk seperti ini. Baik, kemudian kita akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan verifikasi keaslian surat yang diterbitkan oleh sistem atau aplikasi persuratan digital FKIP Unisma Makassar ini. Nah, pada setiap surat ini terdapat satu kode atau QR code. QR code ini akan dapat di-scan dan dapat menjadi petunjuk untuk memverifikasi keaslian surat yang diterbitkan oleh aplikasi ini. Sebagai contoh, di sini saya mirror ponsel saya, kemudian saya buka QR code scanner, kemudian saya melakukan scan terhadap kode yang ada di sini, langsung memberikan kita satu string atau berupa alamat. Di sini kita dapat langsung melakukan open link. Kita klik. Nah, di sini ada identitas dan pernyataan bahwa surat ini betul-betul adalah surat yang valid dari sistem ini. Kita cocokkan dengan data yang ada di surat dan hasil dari scan QR code ini. Surat keterangan kelakuan baik, nomornya nomor 90 ABC, kemudian diberikan kepada Muhammad Ziaul Haq. Nah, ini karena datanya sudah identik, kita bisa nyatakan bahwa surat ini betul-betul valid. Tanggal verifikasinya juga akan sama dengan tanggal yang tertera pada surat. Demikian demonstrasi dari pemanfaatan aplikasi persuratan digital FKIP Unisma Makassar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.